Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyud'a dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, termasuk nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga sahabat tersebut terlimpahan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di bagian dalam pengikut Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di hari akhir. Pagi hari ini saya diberi amanah untuk membacakan Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema cukup panjang ya judulnya, tapi kelihatannya pada hal transaksi atau tukar-menukar gitu ya. Jadi di sini judulnya adalah keutamaan memberikan kemudahan ketika berjual beli, ketika memberi dan mengambil, keutamaan bersikap baik ketika membayar utang dan menagih, bersikap adil dalam takaran dan timbangan, serta larangan menguranginya, dan yang terakhir, keutamaan menangguhkan orang yang dalam kesulitan dan bahkan dianjurkan untuk membebaskan hutang. Dalam bab ini, Imam Nawawi mengutip salah satu ayat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah, ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, itu Allah sangat mengetahui dan akan memberikan balasan bahkan lebih dari apa yang dilakukan kalau itu adalah sebuah kebaikan. Dan Allah tidak bersikap zalim kepada siapapun, apapun yang dilakukan pasti mendapatkan balasan. Kalau kebaikan dibalas berlipat, tapi kalau keburukan atau hal yang tidak baik dibalas cukup satu gitu ya. Ini salah satu pengertian dalam Quran Surat Al-Baqarah 218 yang tercantum dalam Syarah Riyadhus Shalihin ini. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip Quran Surat Hud ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa ashya'ahum. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu memberikan kerugian terhadap hak-hak mereka. Ini Quran Surat Al-Hud ayat 85. Rasulullah mengabarkan bahwa pada kaum Su'aib, kaum Madyan itu banyak melakukan praktek yang mengurangi takaran dan timbangan, sehingga pada saat itu kaum Madyan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sebelum Rasulullah, azab itu kan diberikan langsung ya. Kalau sekarang ada yang langsung, ada yang tidak. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip Quran Surat Al-Mutaffifin 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wa wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabbul Alamin, ya, Rabb Tuhan seluruh alam. Kalau kata al-tahtif di sini itu berarti orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Maka disebut di dalam sini, celakalah orang-orang yang mutafifin, yang melakukan tahfif itu. Ini Quran Surat Al-Mutaffifin.
Pernah suatu saat Rasulullah berkeliling pasar memeriksa sebagaimana kebiasaan Rasulullah gitu ya. Kemudian mendapati seorang pedagang gandum yang ketika diperiksa ternyata melakukan kecurangan, yaitu Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu, ternyata di bawah, bagian paling bawah itu ada gandum yang busuk gitu. Dan itu ketika ada orang beli, melihat kan gandum yang bagus yang di atas gitu. Kemudian ketika diberikan gandum itu dicampur dengan yang busuk. Itu kecurangan yang ditemui oleh Rasulullah pada saat itu di pasar Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan dilarang melakukan hal ini. Kalau terus melakukan hal ini maka kamu bukan bagian dari umatku. Kalau bukan bagian umat Rasulullah tentu posisinya ada di neraka jahanam. Ini salah satu kisah bagaimana ancaman keras bagi orang yang curang dalam perdagangan. Kalau Allah sendiri sesuai yang dikisahkan oleh atau diceritakan oleh Rasulullah bahwa orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan pada hari kebangkitan, orang tersebut akan dibangkitkan dari kuburnya tanpa alas kaki, telanjang, tidak dihitan, kemudian berdiri di sebuah padang luas yang penuh kesulitan, kesedihan, dan kesempitan. Ini gambaran orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran gitu ya. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip hadis berikutnya, karena ada beberapa hal ya tadi tentang takaran dan timbangan. Kemudian bagian kedua adalah tentang hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW menagih hutang kepada beliau dengan perlakuan kasar kepada Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah mengambil tindakan kepada orang tersebut. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, jangan, biarkan saja. Kemudian Rasulullah minta orang tersebut untuk menyampaikan apa maksudnya. Kemudian setelah Rasulullah mengetahui bahwa orang itu disebut menagih hutang, maka kemudian Rasulullah meminta kepada sahabatnya, minta tolong berikan seekor unta yang seusia dengan yang unta yang dipinjam oleh Rasulullah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami hanya mendapati seekor unta yang lebih bagus dari apa yang unta miliknya gitu yang dipinjam oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-sebaik kaum adalah orang yang paling bagus membayar hutangnya. Hadis ini memberikan satu hikmah atau satu pelajaran buat umat Islam bahwa menagih hutang itu boleh. Jadi meskipun kadang agak nggak enak, sungkan dan sebagainya, menagih hutang itu boleh. Bahkan ada kewajiban untuk mengingatkan gitu ya, kalau hutang bukan tujuan utamanya bukan untuk bisa mendapat uang kembali gitu ya, atau pinjamannya kembali, tetapi mengingatkan kita sebagai sesama saudara muslim ya, karena hutang itu di bawah mati. Kalau kita sudah mengingatkan tidak dibayar juga, ya nanti di hari akhir kan banyak kisah kita dengarkan bahwa orang yang berhutang belum selesai di dunia maka akan ditukar dengan pahalanya. Maka kewajiban kita menagih hutang salah satunya adalah mengingatkan kita sebagai sesama saudara muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah itu begitu mulia gitu ya. Walaupun diperlakukan kasar, Rasulullah tidak merespon dengan hal yang sama dengan kasar, tapi sabar gitu ya. Bahkan memberikan menunjukkan kerendahan hati, walaupun dia seorang mulia, seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari orang lain. Maka dipersilahkan orang itu untuk menyampaikan apa yang dia maksud. Kemudian di sini juga ada pelajaran bahwa tidak pantas juga kalau kita menagih hutang itu dengan cara kasar gitu. Jadi meskipun orang itu berhutang ya, di sini kita telah memberikan kemudahan buat mereka atau sudah memberikan jalan buat mereka, kita seolah-olah memberikan budi gitu ya. Kita tidak boleh ketika menagihnya dengan cara kasar. Kemudian hikmah lagi di hadis ini adalah orang yang bersikap tidak sopan terhadap pimpinan itu berat diberikan hukuman yang setimpal. Jadi reaksi dari sahabat ketika melihat Rasulullah diperlakukan kasar itu juga sesuatu yang diperbolehkan.
tetapi tidak boleh teruskan karena Rasulullah memaafkan. Jadi jangan biarkan itu Rasulullah tidak meminta untuk meneruskan tindakan sahabat, tapi memaafkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian di sini juga ada pelajaran juga bahwa boleh berhutang piutang dengan hewan. Jadi di sini contohnya unta, maka itu juga diperbolehkan dalam bentuk hewan gitu ya. Kemudian dalam hal hutang piutang itu diperbolehkan di dalam agama karena ini merupakan satu kebajikan, yaitu saling tolong menolong sesama saudara muslim. Kemudian pemimpin juga boleh untuk mengambil kas negara gitu ya, karena pada saat itu Rasulullah menyampaikan minta tolong disediakan unta gitu ya, walaupun nanti akan dikembalikan. Kemudian hadis yang berikutnya tentang jual beli. Jadi tentang hutang, ini tentang jual beli. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang mudah ketika menjual, membeli dan menagih hutang. Ini terkait dengan bahasan yang sebelumnya gitu ya. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari bencana, barang siapa yang senang diselamatkan oleh Allah dari bencana-bencana yang menakutkan di hari kiamat, hendaklah dia meringankan beban hutang orang yang dalam kesulitan atau merelakan hutangnya. Jadi hadis ini juga memberikan satu pelajaran keutamaan untuk berhutang piutang dengan cara yang baik memberikan maupun pada saat menagih gitu. Kemudian dianjurkan untuk menangguhkan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang itu mengalami kesulitan, tidak mau membayar, bahkan kalau dibebaskan itu lebih baik bagi kita gitu. Pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki yang suka berhutang kepada orang orang gitu ya. Ada seorang laki-laki yang suka memberikan utang kepada orang-orang. Dia biasa berkata kepada hamba sahanya, apabila kamu datangi orang yang kesulitan membayar hutang, maka bebaskanlah dia. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita setelah orang itu menghadap Allah, maka Allah membebaskannya. Jadi di sini ada seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan utang, tapi ketika peminjam itu kesulitan, dia memberikan pembebasan hutangnya. Ini juga satu perilaku yang sangat baik gitu ya. Hadis yang lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, dihadapkanlah kepada Allah kelak di hari kiamat salah seorang dari hamba-hambanya yang dianugerahi harta yang banyak. Allah lalu bertanya kepadanya, apa yang kamu kerjakan di masa di dunia dengan harta yang kamu miliki? Kemudian dilanjutkan, mereka tidak menyembunyikan pembicaraan karena pada saat hari akhir itu tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini menyampaikan dengan jujur gitu ya. Wahai Robku, engkau telah memberikan harta kepadaku, lalu dengannya aku berjual beli dengan orang, dan di antara karakterku adalah mempermudah di dalam bertransaksi. Aku mempermudah orang yang punya harta dan menangguhkan orang yang pembayaran utangnya dalam kesulitan. Maka Allah berfirman, aku lebih berhak melakukan hal itu daripada kamu. Maka maafkan kamu, sudah aku maafkan. Jadi Allah mengatakan orang yang melakukan kebaikan ini sebetulnya harusnya Allah yang lebih pantas untuk melakukan itu gitu ya. Dan Allah sudah melakukan hal itu gitu ya. Banyak kenikmatan yang kita kita terima. Tapi ketika ada hambanya yang berbuat kebaikan, Allah juga sangat senang gitu ya, dan bahkan langsung memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian kebaikan bagi orang yang menangguhkan hutang gitu ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bertutur, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beri tangguh membayar hutang, kemudian seorang berada dalam kesulitan atau membebaskan hutang darinya, niscaya Allah akan berikan naungan kelak di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, yakni pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang menangguhkan hutang, bahkan membebaskan hutang akan ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis yang berikutnya dari Abi Sofwan Suwaid bin Qais, dia pernah menuturkan bahwa aku dan Makramah al-Abdi pernah membawa kain dari Hajar, kemudian Nabi datang kepada kami dan menawarkan untuk ditukar dengan celana. Saya itu aku bersama juru timbang yang biasanya menimbang dengan minta upah, maka Nabi berkata kepada juru timbang itu, timbanglah dan lebihkanlah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita boleh tawar-menawar dalam perdagangan gitu ya. Kemudian boleh juga meminta orang untuk membantu kita dalam perdagangan. Baik dalam tadi dicontohkan di sini diminta untuk melakukan penimbangan. Kemudian kalau kita menimbang untuk orang dianjurkan untuk kita lebihkan. Jadi jangan dikurangi tapi dilebihkan. Kalau di bahasa di perdagangan di Jawa gitu ya, timbangannya hangat gitu ya, hangat gitu. Kemudian pembeli boleh saya minta timbangnya ditambah. Pembeli boleh meminta tolong dong tambah gitu ya, tamboce gitu ya kalau di rumah makan Padang ya, itu dibolehkan asal penjualnya ridho. Ini beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan beberapa hal tadi, yaitu jual beli, utang piutang dan timbangan gitu ya. Ada satu kisah yang mungkin nilainya sangat bagus gitu ya. Pada zaman dulu itu ada seorang yang tinggal di kampung yang memproduksi satu barang gitu ya. Kalau tidak salah itu memproduksi gula gitu karena dia punya pohon gula, pohon aren. Kemudian dia tukarkan hasil produksinya itu ke kota besar, kepada pedagang besar. Dan selalu dilakukan begitu. Jadi dia produksinya dijual kepada pedagang itu, kemudian dia selalu membeli 10 kilo, apakah itu 10 kilo gandum atau 10 kilo beras. Terus berjalan bertahun-tahun mereka bekerja sama. Suatu ketika pedagang di kota ini merasa curiga gitu ya. Kenapa timbangan barang yang dibeli dari orang yang tinggal di kampung ini kurang gitu ya. Begitu dicek benar ternyata tidak 10 kilo gitu. Akhirnya dia tunggu tuh orang itu datang, karena dia rutin datang ke pedagang itu untuk menjual hasil produksinya. Sehingga ketika datang, kemudian dia marah, kenapa kamu istilahnya itu curang gitu ya. Sementara kita sudah bekerja sama cukup lama gitu. Sehingga marah besar dan dia tidak akan membeli lagi kepada orang yang tinggal di kampung ini gitu ya. Tapi apa jawaban si orang dari kampung ini? Mengatakan, Tuan, kami di kampung itu tidak punya timbangan gitu. Kami di kampung tidak ada timbangan. Sehingga ketika kami memproduksi barang kami, kemudian akan kami kirim ke Tuan, kami timbang dengan beras yang saya beli dari Tuan, yang 10 kilo itu. Karena akadnya beli berasnya 10 kilo, ditimbang dengan produksi gulanya 10 kilo, harusnya gulanya 10 kilo juga gitu kan. Tapi ternyata gulanya tidak 10 kilo ketika ditimbang. Dan kemudian ternyata kecurangan dilakukan oleh pedagang yang di kota itu. Ya karena kan harusnya sama gitu ya. Akhirnya malu dan ya memang itulah apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan akan kita dapatkan hal yang baik ya. Kalau keburukan itu juga akan kembali ke kita. Nah, makanya marilah kita dari beberapa hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jual beli, pinjam meminjam gitu ya, kemudian melakukan timbangan dan sebagainya, maka marilah kita berbuat baik, lebihkanlah kalau hak untuk orang lain, kalau hak kita ya sesuai saja, itu insya Allah akan lebih baik buat kita, balasannya di akhirat akan sangat bagus buat kita. Tapi kalau kita berbuat sebaliknya, ancamannya juga sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan pada bab jual beli, pinjam minjam dan takaran. Semoga bermanfaat buat kita. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari saya atau yang salah dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.